ini tentunya bersamaan dengan perayaan Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada hari Sabtu lalu, 10 Desember 2022 yang diperingati secara internasional. Semua belahan dunia itu merayakan itu. Dan fokus hari ini pada perayaan itu ada dua. Saya konsentrasi kepada hak atas pendidikan, satu. Karena hak atas pendidikan itu adalah hak yang sangat fundamental, yang tidak boleh dikurangi dalam diri anak, khususnya anak peserta didik. Yang kedua adalah hak atas kesehatan. Ya. Kita peringati itu. Nah, beberapa minggu lalu saya mendapatkan berita ini sebenarnya segera memfollow up ini kami mendengar bahwa sekolah ini, di lingkungan sekolah ini konon katanya akan dibangun rumah ibadah, ya kan? Rumah ibadah itu penting sekali. Tetapi harus diselesaikan hak-hak dasar anak itu. Saya mendengar bahwa ini akan dibebaskan, akan dibangun rumah ibadah, tetapi anak-anak hak atas pendidikannya terlantar. Terlantar karena apa? Karena ternyata bukan disiapkan tempat, tetapi prakteknya itu disebar di beberapa sekolah. Ada Pocin 3, Pocin 5, dan seterusnya. Bahkan sudah menarik gurunya untuk memberikan hak atas pendidikan itu. Disitulah pelanggaran pelanggaran pidana ya, yang dilakukan oleh wali kota. Karena ternyata wali kota kan mengizinkan guru-gurunya nggak boleh ngajar di sini, kan begitu prakteknya ya. Nah, itulah yang akan kita klarifikasi. Lalu kemudian untuk menghambat proses ini supaya ini bisa dihentikan, mendatangkan Satpol PP, saya mendengar itu untuk melarang ini. Nah, sementara kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat itu mengatakan kalau tidak beres penyelesaian ini, dia tidak akan memberikan izin pembangunan rumah ibadah itu. Itu kita dengar. Oleh karena itu, karena hak atas pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental, saya datang ke sini tadi ketemu ibu-ibunya, saya menyaksikan gurunya ternyata juga nggak ada, muridnya belajar dengan relawan, ya kan, ini dibiarkan, itu bentuk penelantaran dilakukan oleh wali kota karena tidak menghadirkan guru untuk belajar. Pada proses ini kan harus jalan, Bu, tidak mengorbankan anak-anak. Oleh karena itu saya minta nanti kita akan ketemu dengan Pak Wali Kota, khususnya ke Ketua DPRD Depok untuk menyelenggarakan atau menetapkan moratorium. Ya, moratorium itu penundaan dari aksi-aksi atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya proses belajar mengajar kembali seperti semula. Itu yang disebut moratorium. Saya akan katakan moratorium supaya guru-gurunya juga hadir di sini. Karena ketika moratorium tidak ada persoalan anak-anak harus tetap ikut pendidikan. Bahwa urusan mau dibangun ini menjadi rumah ibadah, silakan saja, karena rumah ibadah juga penting. Tetapi sekolah jangan diabaikan, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira saya menghimbau supaya mengatasi kasus Pocin 1 ini, SD nomor 1 ya, Pocin 1 ini harus dilakukan moratorium. Artinya di sini ada kejahatan yang terhadap anak? Sangat terjadi karena penelantaran terhadap hak atas pendidikan. Pendidikan kalau itu dilarang dan dilarang apalagi dilakukan oleh pemerintah dengan sengaja, itu adalah pidana. Jadi saya mendengar ada pengacaranya dari keluarga ini, silakan, saya mendukung habis-habisan terhadap itu. Ya karena itu merupakan tidak pidana. Berarti secara jelas dan nyata-nyata pemerintah telah melanggar hak asasi pendidikan. Betul, hak asasi atas pendidikan yang hak fundamental yang diatur oleh konstitusi dasar kita. Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu bisa pidana. Sekarang kan katanya Depok kota layak anak. Nah, oleh karena itulah dengan peristiwa ini kan sebenarnya sudah lama saya katakan bahwa peristiwa kejahatan pelanggaran terhadap anak itu nggak pernah berhenti di Depok. Ya, di beberapa tempat ada yang ibu mukulin anaknya lah, anaknya mukulin dan seterusnya, ada begal dan seterusnya, ada pelanggaran begitu banyak di Kota Depok itu. Maka dengan rasa hormat saya, pemerintah harus mencabut kota layak anak Depok itu. Karena nggak layak, apalagi dengan peristiwa ini. Ini peristiwa bukan sederhana loh, 300-an orang loh ini. Itu hak yang sangat fundamental. Maka ketika ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan moratorium, maka ini merupakan sebuah kejahatan terhadap hak anak atas pendidikan. Berarti itu termasuk pelanggaran berat atau pelanggaran gimana? Ya, pelanggaran hak asasi lah begitu. Ya. Apapun alasannya, ketika itu terjadi pada anak ya sudah bisa kategori pelanggaran yang berat. Ya, menurut kami memang
anak itu kan harus merdeka ya dalam belajar ya, punya rasa nyaman, merdeka, intinya itu hak anak ya, pendidikan itu yang kita harus utamakan, prioritaskan gitu. Dan melihat apa yang terjadi sekarang dengan proses yang sudah berjalan, terus terang saya melihat ini sangat mengganggu psikis anak gitu ya kan Pak? Betul. Psikis anak, perasaannya ya kan, juga bagaimana relasi mereka dengan guru, dengan teman-temannya, harus terpencar-pencar, dan sekolah nggak ada gurunya. Tentu kan itu akan mengganggu psikis anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak bisa belajar dengan sehat kalau psikis mereka terganggu? Saya kira karena ini merupakan pelanggaran hak asasi ya atas pendidikan, dan ini merupakan penelantaran atas pendidikan, maka ini bisa dikategorikan pidana. Jadi saya kira nanti bersama-sama kita pikirkan bahwa kita bisa ajukan itu pelanggaran pidana. Saya kira itu bisa kita lakukan. Tetapi yang terpenting adalah moratorium dulu deh, mengembalikan semula apa yang sedang terjadi di sini. Gitu. Terima kasih, kami kedatangan Bapak Ari Said. Terima kasih, kami kedatangan Bapak Ari Said, salah satu yang saya kenal tentang sebagai pembela anak sejak saya masih sekolah dulu. Sejak masih muda beliau itu berjuang untuk anak-anak. Semoga dengan kedatangan beliau ke SD kami yang tercinta ini akan menyelesaikan masalah, setidaknya masalah untuk anak-anak. Yang seperti tadi Bapak Aris bilang, akan diadakan moratorium. Itulah yang sebetulnya kami inginkan. Anak-anak tetap belajar, orang tuanya silakan berseteru, tapi anak-anaknya tidak boleh diganggu proses belajar mengajarnya. Diharapkan dengan adanya Bapak Istirahat ini, moratorium itu terjadi dan guru-guru kembali mengajar di sini. Begitu juga teman-teman anak-anak kami yang sekarang terbagi dua. Itulah harapan kami. Terima kasih. Yang bikin anak-anak terganggu lagi hari pertama PAS. Hari pertama PAS itu pelajaran pertama itu kondusif, aman, nyaman, anak-anak menyelesaikan ujiannya tenang. Jam pelajaran kedua, saya lagi menunggu anak di depan kelas. Tiba-tiba orang tua itu suruh pada keluar, dan saya bilang, saya tidak keluar karena lagi nunggu anak, jagain anak. Tiba-tiba saya dapat telepon dari depan, orang tua murid, Bunda ke depan, Bunda ke depan. Saya pikir ada apa, begitu saya ke depan, ada Satpol PP, banyak Satpol PP dan Disdik, Pak Wijayanto, ada Pak Awang Buang juga. Saya bilang, loh kenapa orang tua suruh keluar, sementara Satpol PP masuk semua ke lapangan. Saya bilang, saya akan keluar kalau Satpol PP dan wartawan dari pihak mereka keluar juga, saya bilang gitu. Akhirnya saya nyuruh orang tua yang di pagar, masuk aja, masuk. Karena orang tua itu cuman nungguin anak-anak duduk-duduk di sana. Tapi kenapa Bapak Wijayanto membawa Satpol PP sehingga suasana jadi rusuh dan anak-anak jadi terganggu. Karena anak-anak, bayangkan ya Mas, anak-anak lagi sekecil itu ada pakaian seragam, otomatis merasa ketakutan. Itu yang saya sayangkan. Itu petugas Satpol PP-nya rusuh atau gimana? Pas masuk ke dalam sini? Enggak rusuh, cuman kan bikin anak-anak merasa ketakutan karena kan ada orang sepatu kayak seragam kan. Anak-anak kadang kan sama polisi aja ngerasa takut meskipun tidak ada apa-apa. Apalagi ini dijaga Satpol PP segitu banyak. Itu yang saya sangat sayangkan sama Pak Wijayanto.